Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung. Untuk video kali ini, saya akan berbagi cara tentang budidaya jahe ataupun tanaman jahe dari sahabat-sahabat petani semua yang sekarang banyak mengeluh tentang di harga jual. Yang memang di saat sekarang ini harga jual jahe itu dikatakan sangat murah sekali. Nah, dan bagi sahabat-sahabat petani semua yang sekarang budidaya jahe, ini saya akan berbagi eh, tips ataupun langkah yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat petani jahe semua agar kita sebagai pelaku petani jahe ini tidak mengalami kerugian yang besar. Cara ini eh, sangat efektif yang bisa dilakukan oleh sahabat petani semua dan ini bisa menyelamatkan kita dari kerugian. Nah, bagi sahabat-sahabat petani semua, di sini saya melakukan budidaya jahe. Ini sangat sekali untuk di modal yang saya keluarkan dan untuk harga jual sekarang ini memang lagi jatuh. Nah, dan untuk sahabat-sahabat petani semua, ini merupakan salah satu cara untuk menyiasati dikala harga jual jahe ini lagi anjlok. Nah, sahabat-sahabat petani semua bisa diperhatikan, selain budidaya jahe, di dalam lahan ini saya melakukan penanaman jagung. Nah, ini bisa dilihat sahabat-sahabat petani semua. Nah, untuk cara penanaman jagung, pada saat tanaman jahe usia 4 bulan ataupun 5 bulan, ini saya tanami jagung di bagian saluran air. Bisa dilihat sahabat-sahabat petani semua. Yang ini merupakan bedengan yang ditanami jahe dan ini untuk saluran airnya. Nah, di bagian sini saya menanam jagung satu baris dan ini saya melakukan penanaman jagung tanpa pupuk, baik itu pupuk kandang maupun pupuk kimia. Nah, ini salah satu cara yang bisa menyelamatkan kita dari kehancuran pada saat harga jual jahe ini sangat rendah sekali. Dalam populasi sekitar sepertiga hektar yang saya tanami jahe ini untuk di lokasi yang ini saya menghabiskan bibit jagung sekitar 4 kiloan. Kalau dikalkulasikan ini untuk 4 kilo bibit jagung, bisa dikatakan kalau untuk kita nanti jual untuk jagung pipil itu sekitar 3 kilo potensi hasil dari dari 1 kilo bibit jagung ini bisa menghasilkan antara 3 sampai 4 kilo jagung pipil. Jadi dari sekitar 4 kilo bibit ini sekitar 1 ataupun 1 ton lebih jagung pipil kering ini bisa dihasilkan. Nah, kalau untuk menghitung dari harga yang sekarang itu di angka 5.000, maka sekitar 5 jutaan dari tanaman jagung ini bisa kita hasilkan. Nah, ini merupakan salah satu cara bagi sahabat-sahabat petani semua yang sekarang lagi budidaya jahe yang memang harga jualnya ini sangat rendah sekali. Ini kalau kita tidak menyiasati cara budidaya jahe dengan cara tumpang sari, maka tidak akan ada pemasukan lagi
selain dari tanaman jahe. Dan bisa dikatakan kita bisa gulung tikar ataupun rugi besar dari budidaya jahe yang untuk tahun sekarang. Nah, lalu selain tanaman jagung, sahabat-sahabat petani semua, di bawah tanaman jagung ini saya sudah tanami cabai rawit. Nah, ini sahabat-sahabat petani semua. Dan untuk waktu penanaman, di saat melakukan penanaman jagung, maka saya nyemai bibit cabai. Nah, dan 1 bulan kemudian saya masuk cabai ditanam di lahan jahe. Jadi ini untuk 1 lahan jahe ini bisa kita tanami 3 jenis, yaitu jahe, jagung, dan cabai. Nah, bagi sahabat-sahabat petani semua, cara ini dibilang efektif di saat harga jahe murah, maka kita akan bisa di-backup dengan potensi hasil dari tanaman jagung. Lalu setelah jagung dipanen, maka kita akan berkelanjutan untuk merawat cabai, dan ini tidak akan lama dalam perawatan. Karena di samping kita menanam beberapa jenis dalam satu lahan, kita ini bisa melakukan perawatan rutin dan berkelanjutan di dalam bertani. Ini bagi sahabat-sahabat petani semua, mungkin yang banyak mengeluhkan itu anggapan saya itu merupakan mungkin petani pemula juga yang baru terjun ke dunia pertanian. Karena kalau bagi sahabat-sahabat petani semua yang sudah biasa bertani, masalah mahal ataupun murah itu sudah biasa. Nah, dan ini bagi sahabat-sahabat petani yang bisa dikatakan baru dalam budidaya jahe, ini merupakan salah satu cara dalam mengantisipasi ataupun untuk membackup masalah modal ataupun keuntungan, yaitu dengan cara tumpang sari dengan jagung, lalu dengan cabai. Jadi ini bisa menghasilkan lagi uang di samping tanaman jahe. Ini nyaris buat sahabat-sahabat petani semua, tanaman jagung yang saya tanam ini hanya bermodalkan bibit dan tenaga kerja waktu penanaman. Karena ini saya tidak menggunakan pupuk kimia maupun pupuk dasar untuk penanaman jagung. Namun ini hasilnya sahabat-sahabat petani semua, ini alhamdulillah untuk tanaman jagung, untuk di tongkol-tongkolnya sendiri, nah ini besar-besar semua sahabat-sahabat petani semua. Jadi untuk potensi hasil dari jagung ini saya bisa mengharapkan hasil yang memuaskan. Maka dari itu buat sahabat-sahabat petani semua yang akan budidaya jahe mungkin untuk tahun kedepannya, ini bisa melakukan cara tumpang sari seperti saya. Ini bertujuan untuk menghindari kita dari kerugian. Begitu sahabat-sahabat petani semua yang sekarang banyak mengeluh dikarenakan harga jual jahe yang lagi anjlok. Maka cerdiklah dalam melakukan langkah-langkah, yaitu dengan cara tumpang sari. Itu merupakan cara yang paling efektif dalam
budidaya jahe maupun budidaya tanaman yang lainnya. Di saat harga salah satu jenis komoditas itu anjlok, maka kita punya dari 2 ataupun 3 jenis sayuran yang lainnya yang ditanam di lahan yang sama. Mungkin hanya itu bagi sahabat-sahabat petani semua, saran yang bisa saya bagikan dalam melakukan budidaya jahe. Karena bagi sahabat-sahabat petani semua yang mungkin untuk sekarang itu pemula yang banyak mengeluh tentang di harga jual jahe, maka cara ini bisa terbilang efektif dan sangat membantu untuk mendapatkan hasil lagi yang lebih besar. Jadi bagi sahabat-sahabat petani semua yang sekarang lagi melakukan perawatan, karena di beberapa daerah juga masih beda-beda untuk musim tanam, mungkin ini bisa menjadi solusinya. Sekian sahabat-sahabat petani semua untuk video kali ini, dan bagi sahabat-sahabat petani jahe, jangan berkecil hati di saat harga jahe yang lagi anjlok. Semoga untuk kedepannya harga jahe bisa stabil lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.